What's up guys, selamat malam. Bersama saya salah satu pemuda atau bisa dikatakan warga Indonesia yang bertempat di Sulawesi Selatan, tepatnya di Jeneponto. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas tentang What's up guys, masih bersama saya TLS dan aku, dan di video kali ini saya akan membahas tentang 3 kartu yang akan dikeluarin oleh Bapak Jokowi. Tapi sebelum itu, karena sisa 5 hari lagi menuju TPS, saya ingin mengingatkan bahwasanya pilihan Anda menentukan nasib bangsa ini. So guys, kita bahas tentang 3 kartu sakti. Kenapa saya katakan sakti? Karena luar biasa. Oke, kita bahas kartu pertama, kartu sembako murah. Nah, pertanyaan saya guys, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di dalam video ini tentang 3 kartu sakti. Dimulai dari kartu sembako murah. Nah, pertanyaannya guys adalah tentang murahnya ini. Murahnya, tolong digarisbawahi kata murahnya guys. Yang ingin saya tanyakan adalah murahnya itu seperti apa guys, ya. Murahnya itu seperti apa? Karena saya sempat bertanya, kalau misalnya kartu sembako murah itu keluar, itu tempatnya, pasarnya di mana? Tempatnya di mana? Nah, terus ada yang mengatakan dari tim dari Jokowi mengatakan bahwasanya akan ada sebuah toko yang ditunjuk. Nah, toko yang ditunjuk. Nah, guys, seperti yang kita ketahui guys, dalam sebuah toko itu ada macam-macam jualan. Nah, ada macam-macam jualan. Dan yang dibutuhkan dalam hal ini oleh masyarakat setempat adalah sembako. Nah, guys, ini kata sembako murah dan ada toko yang ditunjuk. Kartu itu dalam bentuknya seperti yang dikatakan oleh ibu siapa lagi namanya saya lupa. Itu katanya akan bersih saldo. Saldo itu ditukar ke dalam toko itu, guys. Saldo kartu yang bernamakan Pramura itu antar apa kan tentang itu, istilah pra ini, pra itu, pra apa yang saya tahu cuma satu, Prabowo. 3 kartu itu akan mempersulit lagi guys, akan mempersulit warga-warga Indonesia guys. 1 kartu aja orang sudah setengah mati, apalagi 3 kartu. Coba yang Kangkis dan BPJS saja belum kelar, ini tambah 3 kartu lagi. Wow, amazing, hebat. Itu baru 1 kartu guys ya. Lanjut, kartu prakuliah guys. Ini saya bingung juga guys ya tentang kartu prakuliah itu yang seperti apa ya guys. Itu memang dikhususkan untuk anak kuliahan atau yang bagaimana? Itu kurang paham saya penjelasannya. Saya belum bahas dan saya tidak mau bahas di sini tentang pra itu, karena saya tidak terlalu paham dengan pra yang ini. Nah, lanjut, yang paling sakti dan super sekali adalah kartu prakerja. Wow, kerja guys, gila. Ini juga jadi satu pertanyaan sendiri, bahwasanya jika beliau terpilih pengangguran digaji. Wow, belum tercatat dalam sejarah Indonesia guys, pengangguran digaji. Gila, amazing. Orang tidak perlu kerja, setengah mati tinggal makan tidur jalan sudah digaji deh, ya kan? Itu pertanyaan yang luar biasa guys ya. Coba bayangkan, coba pikir, tidak, pengangguran digaji. Ini pengangguran yang enak banget ya. Sementara orang kerja setengah mati, orang cari kerja setengah mati ya guys ya. Orang cari kerja setengah mati hanya untuk mendapatkan uang untuk digaji. Mereka bekerja hanya untuk digaji. Nah, sementara pengangguran digaji guys ya. Mereka tidak bekerja, cuma makan, tidur, jalan, dapat uang. Enak banget hidup. Jadi saya rasa kayaknya jika beliau terpilih saya tidak usah cari kerja deh kalau begitu, ya guys ya. Tapi karena ini berhubung dengan kata pekerja, prakerja, ya kan, apakah dengan kartu itu akan memudahkan kita kerja untuk mendapatkan sebuah pekerjaan? Misalnya ada pernah yang mengatakan bahwasanya setelah tamat dari sekolah dia akan langsung mendapatkan pekerjaan dengan 2 kartu tersebut, yaitu kartu prakuliah dan kartu prakerja. Apakah itu bisa menjamin? Setahu saya di setiap perusahaan itu memiliki tingkat seleksi tertentu. Kita bicara kembali ke skill masing-masing, ya guys ya, tentang skill. Dan ada juga argumen yang mengatakan bahwa
kartu prakerja itu guys ya, kartu prakerja itu katanya kita akan diberi kartu, dimodali, dan modal itu kita akan gunakan untuk mengasah, melatih kita, maksudnya untuk semacam berguru lah guys. Nah saya rasa itu juga tidak masuk akal di versi saya guys ya. Yang setahu saya di Indonesia itu ada yang namanya BLK, Balai Pelatihan Kerja. Nah itu fungsinya apa guys ya? Itu kan sudah ada BLK. Sekalipun ada dana modal yang sekian banyak guys, tanpa pelatihan khusus, dan tanpa perhatian dari pemerintah atau Pemda setempat, pemuda-pemuda di Indonesia itu tidak akan berkembang guys. Yang setahu saya orang-orang di Indonesia itu kreatif, mereka bisa, mereka hebat, mereka punya potensi masing-masing, cuman tidak adanya wadah untuk menampung hal seperti itu. Nah, ada juga argumen yang mengatakan jika dia tidak kerja, menyalahkan pemerintah. Tidak, itu salah guys. Orang tidak pernah menyalahkan pemerintah, dan memang sudah selayaknya dan sepatutnya pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk para pemuda-pemudi di Indonesia. Lapangan ya guys ya, bukan lapangan sepak bola, ini lapangan kerja. Lapangannya udah ada, kerjanya aja yang belum ada guys ya. Coba dibedakan ya guys ya. Lanjut guys. So tentang usaha, mereka sudah berusaha. Yang saya lihat ini, semua warga di Indonesia tuh mereka juga berusaha mencari kerja, bertahan hidup ya guys ya. Tapi mereka akan tetap saja. Nah yang jadi pertanyaannya guys, tentang kerjasama dengan tenaga luar, kerjasama dengan negara luar itu memang wajib. Semua itu sudah jadi aturan dunia, dan semua negara melakukan kerjasama dengan negara-negara di luar untuk menjalin perdamaian juga, diantaranya seperti itu, dan tercipta rasa kerukunan antar bangsa. Nah pertanyaan guys, yang saya lihat ini adalah tentang menjalin tenaga luar. Apakah ini masuk akal jika tenaga luar, misalnya orang Cina ke Indonesia didatang untuk dipekerjakan, dan hanya untuk jadi tukang batu guys. Bayangkan pengangguran di Cina diambil ke sini, didatangkan ke sini, dipekerjakan di sini, digaji di sini, ya guys. Ini sangat tidak lumrah sekali guys. Nah sementara Indonesia, tukang batu di Indonesia banyak, dan gajinya tidak sampai 3 jutaan 2 jutaan gitu guys, ya guys. Terus mereka membahas, yang ada sempat membahas tentang tenaga kerja di Indonesia, bahwasanya orang Indonesia ada juga yang kerja di luar. Oke, kita bahas itu. TKI, TKW. Perbandingan TKI, TKW, dan TKA ya, tenaga kerja asing yang di Indonesia. Oke, kita bahas perbandingannya guys. TKI dan TKA kadang melakukan perlakuan keras di negara luar sana. Mereka bekerja dan kadang mendapatkan perlakuan keras dari orang-orang luar. Guys, tolong dicatat. Terus mereka pun kadang tidak mendapat perlindungan dari negara kita. Itu sering terjadi. Entah bagaimana jalan ceritanya, saya juga teman. Nah sementara tenaga asing yang didatangkan di Indonesia udah dijaga, dikawal, bahkan ada video yang beredar orang Cina memaki-maki sampai memukul orang di Indonesia. Gila guys, beda mantung. So karena saya berpikir akal sehat, saya pilih pas. Dengan satu kartu mewakili semua kartu, tidak perlu ribet guys. Warga tidak bakal pusing, warga tidak bakal setengah mati kartu yang mana yang bakal kus keluar ini. Kartu ya. Setiap ini kartu ini. Cukup satu kartu, mantap, selesai. Terus kita lihat Bapak Prabowo, itu orang militer. Kita pernah dibimbing oleh orang militer, dan Bapak Prabowo adalah orang ketiga yang kelak bakal memimpin Indonesia ya. Militer. Tentang militer, orang pertama yang memimpin Indonesia itu Bapak Soeharto dari militer. Lanjut Bapak SBY. Di masa kepemimpinan mereka ya alhamdulillah lumayan, dan mudah-mudahan di masa kepemimpinan Pak Prabowo itu pasti lebih baik lagi. So lanjut tentang wakilnya, Sandiaga Uno. Wow, keren, muda, energik, kreatif, bombastik, dan akan menyediakan rumah, lapangan kerja, siap kerja di tiap kecamatan yang bakal Indonesia.
Saya akan bahas akan memberikan program-programnya. Saya tidak bisa sebutkan semua programnya karena tapi sudah tercatat, dan saya akan memasukkan di dalam video ini bahwa program kerja mereka seperti ini, track, dan itu untuk Indonesia. Jadi karena 5 hari menuju TPS guys, pilih dengan akal sehat, pikir baik-baik bahwa Indonesia butuh perubahan, dan di setiap perubahan kita membutuhkan pemimpin yang terbaik. Ulama aja dukung Prabowo guys, pikir guys. Ustaz Abdul Somad, Prabowo, YouTuber senior Bang Hatta Halilintar, wah Prabowo gila. Dan saya dan aku pilih Prabowo. Mantap. Oke. Silahkan komen di video ini guys. Salam akal sehat. Prabowo Sandi. Salam yang dua